Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel kita, channel Unggas Dodolako, yang membahas seputaran unggas lokal teman-teman. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya dan ternaknya gimana? Pagi yang cerah ini kita manfaatkan untuk jemur ayam teman-teman. Nah, ini ayam gaok ya teman-teman, ayam asli Madura. Sudah umurnya 1 bulan. Yang di video lalu itu teman-teman, yang video pertama, ini dia sudah 1 bulan. Posturnya tinggi teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai penanganan DOC teman-teman. Kunci sukses ternak ini teman-teman ada di dalam 3 hal, yaitu yang pertama bibit, yang kedua pakan, yang ketiga manajemen pemeliharaan. Maka kalau 3 ini bisa dikuasai, bibitnya berkualitas, pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, kemudian manajemennya betul, maka insya Allah cuma tidak enak dibilang teman-teman, tutup mata ayamnya panen. Maka 3 hal ini harus diperhatikan. Yang paling menunjang yaitu manajemen dalam pemeliharaannya. Walaupun semuanya ini saling berhubungan, tapi yang paling berpengaruh yaitu manajemennya ini. Jadi walaupun ayam bibitnya berkualitas, pakannya berkualitas, tapi manajemennya ini buruk, maka ayamnya ini tidak akan bisa tumbuh dengan baik, kemudian pakannya akan terbuang sia-sia. Maka hari ini teman-teman kita akan fokus membahas bagaimana manajemen untuk pemeliharaan DOC. Karena DOC ini adalah masa kritis dalam pemeliharaan. Usia 1-14 hari pemeliharaan di awal ini teman-teman adalah masa kritis. Kalau dalam 14 hari pertama ini ayam yang diternak manajemennya kurang baik, maka akan menghasilkan panenan yang tidak sesuai dengan target. Bisa jadi pakan FCR-nya membengkak atau tingkat kematian yang tinggi teman-teman, maka akan mempersulit teman-teman. Maka yang pertama kita awali dari lampu. Lampu penghangat ini tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas teman-teman. Jadi dia harus pas ya, suhunya 33 derajat. Disesuaikan, tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu kering. Kemudian saya di sini pakai alas sekam teman-teman. Ya, boleh teman-teman lihat sendiri. Ya, sekam ditaruh di bawahnya, sekitaran 10-15 cm. Karena saya sukanya pakai alas dari sekam. Itu sesuai selera teman-teman ya. Ada juga yang pakai patram. Cuman 3 hari pertama atau sampai 1 minggu atasnya itu dilapisi koran. Setelah koran teman-teman, kemudian air minum. Untuk yang perjalanan jauh boleh ditaruh cairan glukosa untuk pengembali tenaga, bisa gula merah. Hanya saja gula merahnya jangan terlalu banyak, seperti mau bikin es cendol misalnya. Nanti ayamnya ini bisa mencret. Ayam belum makan sudah dikasih glukosa yang tinggi, ayamnya bisa mencret. Maka secukupnya saja. Itu pun hanya untuk 3 jam pertama atau sampai 5 jam pertama boleh. Ayam semua sudah minum, boleh diganti. Kemudian kita kasih pakan ayam ini setelah ayamnya sampai. Jadi jangan pakannya dikasih sebelum ayamnya sampai. Lihat, pakan yang dikasih juga harus yang ukurannya kecil ya, yang khusus memang untuk pre-starter ataupun starter. Kalau misalnya butirannya agak besar, maka dia boleh di blender dulu untuk halus atau di basahi untuk supaya agak lebih lembek teman-teman, agar ayam ini bisa cerna dengan baik. Kalau enggak nanti pencernaan si ayam ini bisa terganggu. Kemudian lihat kandang ini, kandang ini kan terbuka, langsung matahari langsung masuk ke dalam kandang. Jadi kalau kandang yang seperti ini kalau sudah siang maka akan mengeluarkan panas yang sangat tinggi untuk si ayam yang di dalam. Jadi kita di sini main manajemen pencahayaan di kandang supaya ayam ini tidak kepanasan. Kan biasanya kalau tengah hari itu ayam itu sampai mangap, kepanasan, maka ini berbahaya. Berbahayanya apa? Ayam ini bisa mengalami kaki kering teman-teman. Ini berbahaya. Ayam kalau sudah kaki kering atau dehidrasi, walaupun dikasih pakan seperti apa, perawatan seperti apa, maka ayam ini akan lama sekali besarnya, sehingga membuat biaya pakan itu membengkak dan akhirnya merugi dalam ternak. Oke, jadi diamati dari si ayamnya. Kalau ayamnya berkumpul di bawah lampu berarti kedinginan. Kalau ayamnya berkumpul di ujung semuanya menghindari lampu berarti dia kepanasan. Jadi yang diinginkan itu ayam tidurnya merata. Ayamnya tidurnya merata, kemudian dia tidak menyudut ataupun berebutan
cahaya lampu sehingga bisa menyebabkan kematian karena sen tindis menindis. Oke teman-teman, jangan lupa perhatikan benar-benar manajemen suhu karena suhu ini sangat penting untuk 14 hari pertama. Kalau ayam terlalu dingin, maka dia bisa membawa kematian. Kalau ayam juga terlalu panas, bisa membuat heat stress, bisa membuat kematian, ataupun kalau hidup, maka ayam itu akan tumbuh dengan tidak bagus. Jadi suhu dalam suhu dalam ruangan ini benar-benar diperhatikan. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh juga dingin, dia harus hangat. Hangat untuk siapa? Hangat untuk si ayamnya, bukan hangat menurut kita teman-teman ya. Jadi harus hangat dari si ayamnya ini, ayamnya harus nyaman sehingga nafsu makan ayam bagus. Ayam kalau kedinginan dia maunya tidur saja, akhirnya tidak mau makan. Begitu juga kalau kepanasan, akhirnya ayam tidak mau makan, pakan merugi, sudah dikasih tidak dimakan, pertumbuhan ayam juga lambat, akhirnya peternak yang rugi. Untuk air minum ini teman-teman jangan taruh di bawah lampu atau yang langsung dari sumber panasnya. Kenapa? Karena bisa mengurangi nutrisi atau kandungan air minumnya ini. Apalagi kalau air minumnya dicampur vitamin atau bahan-bahan kimia, misalnya vitamin yang berbahan kimia, maka ini akan mengurangi kualitas vitamin tersebut kalau ditaruh di bawah lampu. Lihat teman-teman sendiri bisa lihat kan, satu ruangan ini hanya pakai satu lampu saja. Lampunya ini saya pakai 75 watt. Untuk teman-teman yang lain di kandangnya teman-teman menyesuaikan dengan suhu ataupun lingkungannya kandang teman-teman. Kalau misalnya situ dingin, maka dinaikkan. Untuk penanganan awal DOC seperti ini, dia harus sering ditengok. Jangan satu kali kasih makan, nanti malam lagi baru ditengok. Untuk 3 hari pertama, kalau bisa setiap 2 jam itu ditengok ayamnya, dikasih makan sedikit-sedikit. Lebih baik ayam itu dikasih makan sedikit-sedikit daripada satu kali kasih, lama lagi baru dikasih. Untuk apa? Untuk memaksimalkan si ayam ini makan, nafsu makannya ayam itu terjaga. Kemudian untuk juga mengurangi pakan yang terbuang. Si ayam ini kan suka nyeker, terus dia suka buang air juga, ya kan? Buang air langsung di pakannya seperti itu. Akhirnya pakannya itu terbuang sia-sia atau enggak sudah tercemar oleh kotoran si ayam. Akhirnya bisa memancing bakteri datang. Jadi pakannya itu dikasih sedikit-sedikit, setiap 2 jam habis tambah lagi, 2 jam habis tambah lagi, dikasih sedikit-sedikit sesuai kebutuhannya si ayam. Atau kalau misalnya sibuk ya minimal setiap 4 jam dikasih pakannya untuk 3 hari pertama atau 1 minggu pertama. Oke, untuk 3 hari pertama pakannya ayam ini dihambur dulu di atas koran yang seperti teman-teman lihat langsung ya. Di atas koran ini ada pakan. Nah, dihambur di situ agar ayam ini belajar dia makan terlebih dahulu. Lihat kandangnya sederhana aja kan, hanya kandang bekas disulap untuk bagaimana bisa buat DOC nyaman. Yang harus diperhatikan juga adalah sirkulasi udara. Jangan sampai ayam ini sirkulasi udaranya nggak ada, akhirnya kepanasan. Terus belum lagi alas kandangnya juga kotor. Alas kandang ini nggak boleh kotor ya. Jadi syarat kandang yang baik itu dia hangat, kemudian bersih dan aman. Jadi bersih, aman, dan hangat. Jadi kalau 3 syarat tadi sudah ada di kandang teman-teman, maka insya Allah ayam itu akan sehat terus, akan aman, akan nyaman. Jadi kalau peternaknya yang pelihara ayam ini nyaman di dalam kandang, berarti ayamnya ini juga nyaman. Tapi kalau dalam kandang sudah bau, panas sekali, kita aja nggak nyaman, pengen cepat-cepat selesai keluar dari kandang, berarti ayamnya juga rasa hal yang sama. Jadi kandang itu tidak harus mewah, kandang itu tidak harus megah, yang penting ayamnya ini nyaman. Pemeliharaan DOC 1-14 hari, yang paling penting suhunya, kemudian kebersihannya, dan pakannya, air minumnya tidak boleh lambat. Tidak boleh lambat teman-teman. Air minumnya tidak boleh lambat, pakannya tidak boleh lambat. Kenapa? Karena di 14 hari pertama kita ini kejar bobot. Kejar bobot pertama itu di masa brooding. Jadi masa brooding ini benar-benar dimaksimalkan, kasih pakan terbaik, kasih waktu yang paling banyak. Maksudnya
Kalau ayam besar kan 2 sampai 3 kali. Kalau ini tiap 2 jam 4 jam dicek. Pokoknya benar-benar diperhatikan ayamnya tidurnya seperti apa, bagaimana makannya, air minumnya kotor atau tidak. Pokoknya dibersihkan ya teman-teman, jangan malas. Jadi penanganan pertama ini harus bagus. Harus bagus. Harus benar-benar diperhatikan. Semuanya diberikan pakan yang terbaik. Penanganannya harus benar-benar diperhatikan. Seperti kalau kita ini punya anak bayi, dikasih betul-betul yang terbaik kepada si ayam ini. Nanti kalau teman-teman sudah kasih yang terbaik untuk si ayam, nanti si ayam akan kasih yang terbaik juga untuk teman-teman. Oke, sampai di sini video singkat kali ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan insya Allah teman-teman ternaknya sukses, tidak ada lagi DOC yang mati. Oke, kalau ada yang kurang jelas dari penyampaian video singkat ini, boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami teman-teman untuk kami bisa semakin semangat buat video bagi pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.